Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mau mendengarkan video saya. Saya Shobi Ali, mahasiswa Universitas Nasional semester 4. Kebetulan saya membuat presentasi tentang media planning and buying, mata kuliah media planning and buying. Saya akan presentasikan maksud dari media planning dan buying tersebut. Berikut saya akan share screen-nya. Bentar. Oke, baik. Media planning and buying. Media planning yaitu strategi utama untuk sebuah kampanye iklan. Jadi kalau kita mau membuat iklan, mau menayangkan iklan, kita harus mempunyai planning dulu atau jadwal tayang, yaitu dari berbagai macam bentuk, sehingga konsumen mau melihat iklan kita relevan, iklan kita bisa diterima oleh konsumen dan diingat oleh konsumen. Media planning, jadwal tayang, yaitu media yang digunakan untuk tayangan iklan. Jadi kita menentukan dulu media apa yang akan kita gunakan untuk iklan tersebut tayang. Apa bisa dari YouTube atau Facebook atau Instagram yang sekarang lagi rame kan. Jadi media apa yang akan kita gunakan? Kita lihat dulu iklan apa yang akan kita tayangkan dan media apa yang akan kita gunakan. Nah, itu untuk menentukan agar pemirsa pun mau melihat iklan kita jadi tidak sia-sia. Gitu. Dan program penayangan. Program penayangan ini artinya gini, kalau kita mengiklankan iklan kita di YouTube, dalam tayangan apa, di program apa iklan tersebut tayang. Jangan kita mengiklankan otomotif, tapi iklan yang kita tayangkan iklan susu. Itu kan tidak relevan, tidak masuk. Artinya juga pemirsa yang menyaksikan iklan tersebut nggak akan melihat iklannya atau tidak akan masuk iklan tersebut di psikologis konsumennya. Setelah itu kita analisa program dengan iklan. Artinya gini, kita analisa dulu program tersebut itu untuk kalangan konsumen iklan apa ya, gitu. Jadi kita mesti menganalisa dulu program yang kita sisipkan iklan kita. Nah, setelah itu kita lihat penonton program tersebut. Nah, dari program yang akan kita sisipkan iklan kita harus mengetahui penontonnya atau pasarnya program tersebut tuh siapa ya, gitu. Supaya iklan kita ini relevan, iklan kita ini tidak sia-sia. Nah, jangan sampai iklan kita hanya sekedar lewat aja, habis itu di-skip oleh pemirsanya. Seperti yang tadi saya bilang, iklan otomotif kita iklankan susu, maka iklan kita di-skip atau tidak dilihat sama pemirsanya. Gitu. Nah, strategi kampanye iklan ini ada 3 hal. Yang pertama itu drip strategi, jadwal tayang iklan yang selalu ada pada periode tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan. Nah, itu seperti iklan Promak contohnya di sini. Kita tahu iklan Promak hanya tayang di Ramadan. Kenapa? Karena mungkin di Ramadan banyak orang yang karena jadwal makannya berubah kan, karena puasa, artinya iklan Promak ini layak untuk tayang di Ramadan, hanya periode Ramadan saja, tidak di periode yang lain. Dan lebih relevan tentunya. Nah, yang kedua, pool strategi, jadwal tayang yang hanya tayang beberapa waktu tertentu dalam satu periode masa. Nah, artinya kayak di sini contohnya iklan Samsung Galaxy J7 atau J5. Jadwal tayang hanya tayang beberapa waktu tertentu dalam satu periode masa. Yang namanya teknologi ini kan terbagi. Artinya gini, dalam waktu 1 tahun, iklan Samsung ini tayang mungkin hanya 3-4 kali dalam waktu 1 tahun. Kenapa? Karena ada perubahan-perubahan sistem, ada produk-produk teknologi yang baru lagi. Makanya iklan ini hanya tayang beberapa waktu dalam satu periode masa. Gitu. Yang ketiga ada burst strategi, jadwal tayang yang terus-menerus, yaitu mengulang dalam waktu yang singkat, dalam periode yang singkat juga. Seperti halnya di sini saya kasih contoh pada Asian Games. Pada Asian Games ini iklan yang tayang yaitu iklan Pocari Sweat. Kenapa? Nah, di sini
Iklan yang selalu mengulang ini iklan Pocari Sweat untuk daya tahan tubuh, untuk kesegaran, dan yang lainnya. Hanya di periode yang singkat, yaitu periode Asian Games saja. Dan iklan ini selalu mengulang terus gitu. Jadi pada 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 programnya, iklan tayang pada programnya, yang cocok, yang relevan pada programnya. Supaya orang mengingat, orang mengetahui, dan masuk ke konsumen iklan kita. Nah, konsistensi media planning. Konsistensi kampanye iklan sangat dibutuhkan untuk mencapai konsumen konsisten akan mewujudkan brand image terhadap konsumennya. Nah, brand image di sini artinya konsumen mengingat iklan kita menjadi brand image-nya. Seperti contohnya kayak handphone Asia zaman dulu. Dulu kita ada Asia, ada Flexi. Yang namanya brand image itu Asia itu menjadi brand image. Kenapa? Biarpun pengguna Flexi, tetap orang tanya nomor Asia-nya berapa kan gitu. Nah, ini yang diharapkan oleh para pengiklan menjadi brand image terhadap konsumen. Dan yang kedua, pengulangan yang konsisten membuat konsumen mengingat produk yang diiklankan. Jadi kayak tadi iklan Pocari Sweat gitu kan, orang begitu nonton Asian Games atau nonton SEA Games atau menonton olahraga tadi gitu, orang tuh mengingat akan adanya brand Pocari Sweat yang menjadi iklan yang selalu mengulang tayangnya, yang konsisten pada iklan olahraga tersebut. Nah, selanjutnya, jadi iklan yang ditayangkan bukan hanya bagus pada kontennya atau kreatif pada isinya, bukan. Melainkan planning yang digunakan memiliki pengaruh yang sangat menjanjikan untuk pembelian yang dilakukan oleh konsumen yang dituju. Nah, baru masuk ke dalam hal buying tadi gitu. Jadi iklan yang kreatif pada isinya dan planning-nya itu sesuai gitu kan. Nah, itu menjadi pembelian kepada pihak konsumennya. Begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.